Pada suatu hari, Jessica Gonzalez izin pamit ke keluarga yang bilang kalau dia akan pergi keluar makan bersama bestinya. Hingga malam tiba, ternyata Jessica tak kunjung pulang ke rumah. Nomor ponselnya pun tidak dapat dihubungi. Tidak seperti kebiasaan Jessica yang selalu pulang tepat waktu, pihak keluarga lantas mencoba menghubungi teman yang diajak makan Jessica. Tetapi mengejutkan, teman Jessica mengatakan bahwa hari itu dia bahkan tidak bertemu dengan Jessica sama sekali. Hari demi hari, Jessica belum juga ada kabar. Pihak keluarga kemudian melapor ke pihak kepolisian setempat. Usai melakukan pencarian berhari-hari, akhirnya mereka mendapat clue di mana mereka menemukan celana jeans beserta celana dalam yang terakhir kali dipakai oleh Jessica yang berada di sebuah kawasan hutan terpencil dekat residen elit Altozano, Morelia, Meksiko. Penemuan ini tentu menjadi pertanda buruk bagi pihak keluarga Jessica. Kira-kira di mana Jessica berada dan apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Berikut kisah selengkapnya. Kasus kali ini terjadi pada tahun 2020 di kota Morelia, Meksiko. Berkenalan sedikit dengan tokoh utama dalam cerita yang kita bahas sekarang, yakni seorang wanita berusia 21 tahun yang memiliki nama lengkap Jessica Gonzalez Villaseñor. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri bernama Veronica dan Martin. 2 saudaranya berjenis kelamin pria semua, yang satu bernama Cristo, sedangkan satunya lagi bernama Adan. Keluarga tersebut terbilang keluarga kalangan kelas menengah, di mana orang tua mereka mempunyai bisnis restoran ayam panggang di kota Morelia. Sebagai anak bungsu sekaligus berjenis kelamin perempuan sendiri, hubungan Jessica dengan kakak-kakaknya sangatlah dekat. Keluarga mereka begitu solid serta harmonis, menyayangi satu sama lain dan kerap menghabiskan waktu bersama. Di mata keluarganya, Jessica tipikal anak yang patuh, ceria, smart, aktif di berbagai kegiatan sosial, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Jadi tidak heran inilah mengapa dia memiliki banyak teman serta kenalan. Dia bahkan merupakan seorang aktivis mengikuti berbagai acara pawai atau demo, terutama tentang kasus pembunuhan wanita yang terjadi di Meksiko. Selain sebagai seorang aktivis, Jessica juga berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah yang berada di kota Morelia. Nah, sekarang kita beralih ke kehidupan asmara Jessica. Saat itu dia memiliki hubungan spesial dengan seorang pria berusia 2 tahun lebih muda darinya yang bernama Diego Uric Manon Melgoza. Mereka pertama kali bertemu di sebuah acara party pada tahun 2018. 2 tahun menjalin hubungan, keduanya seringkali putus nyambung serta menyembunyikan status hubungan mereka dari orang-orang terdekat, terutama dari pihak keluarga masing-masing. Sebenarnya Jessica tidak ingin melakukan hubungan backstreet, hanya saja keinginan Jessica itu selalu ditentang Diego. Meski demikian, Diego tipikal pacar yang amat posesif, yang mana Jessica tidak diperbolehkan berkenalan atau berhubungan dengan pria lain selain dia. Perlu diketahui, Diego ini berasal dari keluarga berada yang tinggal di kalangan residen elit Altoza, Morelia. Di sana dia tinggal bersama ibu serta ayah tirinya, sebab kedua orang tua Diego sudah bercerai. Sementara di circle teman sepermainannya, Diego terkenal sombong, suka memamerkan harta atau wanita-wanita yang pernah ia kencani. Dia juga memiliki temperamen buruk, arogan, dan suka merendahkan orang lain. Sebagai anak yang tergolong masih muda, Diego masih hobi mendatangi party sekaligus bermain-main dengan wanita lain. Bahkan di mata Diego, Jessica hanyalah sekedar salah satu barang mainan
yang bisa dipakai kapanpun dia mau. Teman-teman Jessica berulang kali mengingatkannya kalau Diego bukan pria baik. Dia hanya dijadikan pelampiasan serta dimanfaatkan saja, namun Jessica tidak menghiraukan. Singkat cerita, pada tanggal 21 September tahun 2020, sekitar pukul 3:30 sore, Jessica mengirim pesan ke ibunya Veronica yang sedang bekerja di restoran, memberitahu bahwa dia akan pergi ke rumah temannya yang bernama Renata. Veronica lalu bertanya, kira-kira berapa lama dia di sana dan kapan rencana dia akan kembali pulang? Jessica menjawab sekitar pukul 8 malam dia akan balik ke rumah. Veronica kemudian mengizinkan putrinya pergi, sehingga pukul 5 sore Jessica bersiap-siap keluar rumah dengan memakai celana jeans berwarna hitam, sweater coklat, sepatu hitam, serta menenteng dompet berwarna pink. Waktu pun berlalu, tepat pukul 8 malam Jessica belum kembali pulang. Ditunggu punya tunggu hingga larut malam dia belum juga pulang ke rumah. Pihak keluarga pun panik karena tidak seperti kebiasaan Jessica yang sehari-harinya selalu pulang tepat waktu. Veronica lantas menelpon Jessica tetapi ponselnya mati. Khawatir terjadi apa-apa, Veronica mencoba menghubungi Renata untuk menanyakan apakah Jessica masih ada di rumahnya. Dan jawaban Renata justru membuat Veronica sekeluarga semakin cemas. Renata bilang bahwa seharian penuh dia bahkan tidak bertemu dengan Jessica. Lalu kira-kira kemana perginya Jessica? Pihak keluarga Jessica kemudian berusaha menghubungi semua teman Jessica maupun kerabat-kerabat dekat untuk menanyakan apakah hari itu mereka bertemu dengan Jessica. Akan tetapi jawaban mereka sama seperti Renata. Hingga keesokan pagi belum juga ada kabar. Orang tua Jessica memutuskan lapor ke pihak kepolisian setempat. Mereka memulai pencarian dengan berkeliling kota Morelia, mendatangi tempat-tempat yang kerap dikunjungi Jessica. Sedangkan Kristo, kakak pertama Jessica, berinisiatif memeriksa komputer adiknya. Barangkali dia menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk di mana dan dengan siapa Jessica terakhir kali berhubungan. Dari situ, melalui website aplikasi WhatsApp yang masih tertaut di komputer Jessica, Kristo mengetahui kalau adiknya terakhir kali berkirim pesan dengan seorang pria yang bernama Jose Luis. Kristo tidak tahu siapa Jose Luis. Dia memeriksa profil Jose yang ternyata dia merupakan seorang driver Uber. Dilihat dari isi pesan mereka, sepertinya Jose mengajak kenalan usai Jessica memakai jasanya. Kristo memberitahu orang tuanya beserta polisi bahwa terakhir kali Jessica berhubungan adalah dengan Jose. Fokus mereka sekarang mencari keberadaan Jose. Kristo kemudian menyebarkan informasi tersebut di akun Facebook Jessica, sekaligus meminta bantuan warganet untuk mencari keberadaan pria itu. Lalu selang beberapa hari, Jose menghubungi polisi Morelia, mengatakan kalau dia tidak tahu tentang keberadaan Jessica, tapi jika ada yang ingin mereka tanyakan, Jose berkenan menjelaskan kapan terakhir kali dia bertemu dengan Jessica. Polisi lantas meminta dia datang ke kantor kepolisian untuk menjelaskannya secara langsung. Berdasarkan keterangan Jose, dia bertemu Jessica hanya sekali saat mendapat orderan Uber. Selesai mengantar, dia mengirim pesan say hi doang. Setelahnya, Jose tidak pernah menghubungi Jessica lagi. Pernyataan Jose tadi kemudian di cross-check dan terbukti di hari Jessica menghilang, dia mendapat orderan Uber. Jadi jelas, Jose bukanlah orang yang patut mereka curigai lagi. Tidak ada yang tahu di mana Jessica berada. Sampai kemudian salah satu teman Jessica bernama Lola memberi informasi bahwa di hari Jessica menghilang, dia diberitahu kalau Jessica berniat ingin menemui Diego secara diam-diam. Polisi lalu bertanya apakah Lola memiliki nomor ponsel Diego. Lola menjawab punya. Sebab waktu itu Jessica pernah mengirim screenshotan profil WA Diego yang terdapat pula nomor ponselnya. Polisi meminta Lola menghubungi Diego untuk menanyakan kapan terakhir kali dia bertemu dengan Jessica.
Di balik telepon, Diego menjawab dia bertemu Jessica pada tanggal 21 September tahun 2020. Dia menjemput Jessica di rumah sekitar pukul 5 sore, namun berhubung sore itu Diego lupa sudah ada janji dengan temannya, alhasil dia mengantarkan Jessica balik pulang ke rumah. Keesokan hari, polisi mendatangi rumah Diego untuk meminta keterangan lebih lanjut. Tapi tiba di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Diego. Hanya ada ayah tirinya yang bernama Fernando. Polisi lantas bertanya-tanya perihal hubungan Jessica dengan Diego ke Fernando. Salah satunya adalah, apakah dia tahu keberadaan mereka sekarang? Mengejutkan, Fernando bilang dia bahkan tidak mengenal siapa Jessica. Setahu dia, pacar Diego bernama Camila, bukan Jessica. Fernando tahu Diego sedang dalam masalah besar sebab usai ditelepon Lola yang menanyakan keberadaan Jessica, Diego meminta bantuan Fernando untuk dicarikan seorang pengacara. Diego sudah mempunyai firasat kalau dia akan dicari pihak berwenang lantaran dia menjadi orang terakhir yang berhubungan dengan Jessica. Oleh sebab itulah dia minta dicarikan pengacara karena Diego merasa dirinya tidak bersalah. Kepada Fernando, Diego sempat mengatakan bahwa di hari Jessica menghilang, ya dia cuma bertemu Jessica sebentar. Setelahnya, dia tidak tahu lagi kemana Jessica pergi. Setahu Fernando, terakhir dia bertemu Diego 3 hari yang lalu, di mana Diego minta dianterin ke rumah ayah kandungnya bernama Bruno, sebab mobil dia sedang berada di tempat cuci mobil. Dari sini, polisi langsung menuju ke kediaman Bruno, tapi lagi-lagi zonk, mereka tidak menemukan Diego. Bruno juga tidak tahu kemana putranya pergi. Polisi kemudian beralih menuju cucian mobil, tempat di mana mobil Diego berada. Tiba di lokasi, ternyata mobil Diego masih terparkir, belum diambil. Menurut keterangan salah satu karyawan di sana, mengatakan bahwa mobil tersebut tidak diantarkan langsung oleh Diego, melainkan diantar seorang wanita yang bernama Hana. Begitu mobil baru tiba di tempat cucian, Hana menyuruh karyawan itu untuk membersihkan bagian bagasi mobil secara menyeluruh. Intinya mereka diwanti-wanti jangan sampai ada noda yang masih tertinggal. Polisi lalu meminta izin melihat rekaman CCTV untuk mengetahui wajah Hana, sekaligus memeriksa dari tanggal berapa dia menaruh mobil Diego. Rupanya sehari setelah Jessica pergi dari rumah, mobil Diego langsung dibawa ke tempat cucian. Kemudian usai pengerjaan selesai, Diego sempat mampir sebentar mengecek kondisi mobilnya, terutama di bagian bagasi. Bisa kita lihat dari rekaman CCTV, dia tampak memastikan apakah bagian tersebut benar-benar sudah bersih atau belum. Hal ini tentu membuat polisi curiga, apalagi Diego sengaja meninggalkan mobilnya di tempat cucian hingga berhari-hari. Guna mencari tahu apa yang ingin disembunyikan Diego, polisi lantas memutuskan memeriksa mobil tersebut. Dari situ, polisi menemukan ada bekas noda darah yang tertinggal di bagian setir dan bagasi mobil. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa darah tadi milik Jessica. Selanjutnya, polisi pun kembali mendatangi rumah Diego. Di kamar Diego, mereka menemukan baju berlumuran noda darah yang setelah dilakukan tes DNA, darah tadi terbukti milik Jessica juga. Temuan ini tentu membuat keluarga Jessica semakin bertambah khawatir. Mereka bahkan membuat postingan, membuat pamflet, maupun membuat banner untuk mencari keberadaan Diego beserta putrinya. Nah, di saat masyarakat gencar membantu keluarga Jessica melakukan aksi demo turun di jalanan, screenshot chatting antara Diego dan temannya beredar luas di sosial media. Hal ini membuat publik bertambah geram melihat isi percakapan mereka seolah menyepelekan situasi yang terjadi. Dalam cuitan pesan tersebut, teman Diego membagikan foto meme dengan teks El Mañón alias julukan Diego yang ditaruh di samping gambar fotonya dan teks ekspresi mayat Jessica tepat di dekat foto anjing yang sedang dipegang Diego.
Teman Diego juga menambahkan caption di bawah foto tersebut. Sungguh menggambarkan situasi sekarang, segar sekali untuk dinikmati. Hahaha. Dari pesan tadi bisa ditarik kesimpulan kemungkinan Jessica sudah mati, mengingat pesan teman Diego yang menyematkan tulisan ekspresi jasad Jessica tepat pada gambar anjing. Jika benar teman Diego tahu kalau temannya melakukan pembunuhan terhadap Jessica, mengapa dia tidak melapor ke pihak kepolisian? Apa jangan-jangan dia terlibat pula membantu Diego? Well, publik dibikin semakin penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertanya-tanya, apakah benar Jessica telah dibunuh Diego? Seiring pencarian terus dilakukan, finally pada tanggal 24 September tahun 2020, polisi menemukan satu petunjuk baru tatkala berhasil melacak posisi terakhir ponsel Jessica yang berada di sebuah hutan terpencil berlokasi tak jauh dari rumah Diego. Di sana mereka menemukan celana jeans beserta celana dalam milik Jessica. Keesokan hari pada tanggal 25 September tahun 2020 ketika polisi melakukan pencarian ulang, mereka menemukan tubuh Jessica dalam keadaan setengah polos, hanya memakai pakaian atas yang kondisinya sudah compang-camping. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil otopsi menunjukkan bahwa Jessica meninggal tepat di hari dia menghilang. Terdapat sebanyak 31 luka yang tersebar di bagian mulut, hidung, leher, punggung, area tubuh, serta mengalami cedera otak. Tampaknya Jessica juga mendapat serangan seksual yang amat brutal hingga membuat alat genitalnya rusak parah. Singkat cerita, pemakaman Jessica dilaksanakan pada tanggal 27 September tahun 2020 yang dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman dekat saja. Sementara publik begitu mengetahui hasil otopsi jasad Jessica, lagi-lagi mereka melakukan aksi demo menuntut pihak berwenang untuk segera mencari keberadaan Diego. 3 hari setelah melakukan pencarian pada tanggal 30 September tahun 2020, akhirnya polisi berhasil menangkap Diego yang tengah bersembunyi di sebuah hotel kecil berlokasi di negara bagian Jalisco, Meksiko. Sebelum persidangan akhir diagendakan, Diego menjalani masa percobaan 4 bulan tanpa dibebani membayar uang jaminan. Selama itu, Diego tidak memberikan statement apapun terkait kematian Jessica. Justru yang dia minta hanya seorang pengacara guna membantu membelanya saat persidangan digelar. Di sisi lain, pihak keluarga Jessica malah mendapat teror sekaligus ancaman dari pihak keluarga Diego. Namun meski demikian, keluarga Jessica tidak gentar. Mereka akan terus berjuang menempuh jalur hukum supaya kematian Jessica mendapat keadilan. Sedangkan demo masyarakat pun masih terus dilakukan menuntut agar Diego segera diadili. 2 tahun berlalu selama berada di penjara, Diego mendapat perlakuan spesial seperti diperbolehkan memegang HP serta diizinkan menghubungi siapa saja. Proses hukum Diego baru dimulai pada bulan Juni tahun 2022. Dalam sidang pertama tersebut, Diego menjelaskan kronologi kejadian bagaimana dia menghabisi Jessica, dan berdasarkan pengakuan pertama Diego, beginilah kronologinya. Jadi ceritanya, pada tanggal 21 September tahun 2020, Diego menjemput Jessica lalu kembali menuju ke kawasan residen Altoza Morelia, tempat di mana dia tinggal. Diego mengajak berkeliling sebentar, kemudian menepikan mobilnya di area sepi. Di momen mobil mereka berhenti inilah, Jessica membuka obrolan serius, mengajak Diego untuk meresmikan hubungan mereka secara terang-terangan alias tidak backstreet lagi. Akan tetapi, Diego enggan menuruti permintaan Jessica. Dia malah marah besar hingga tidak mampu mengendalikan dirinya, yang mana Jessica diperkaos sekaligus dianiaya sampai mati. Menyadari pacarnya tak lagi bernyawa,
Diego membungkus jasad Jessica dengan menggunakan selimut. Setelah itu, dia menelpon 2 orang teman dekatnya bernama Mark dan Zayid, mengajak mereka bertemu di tempat biasa yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian. Diego kemudian menemui mereka sebentar, lalu menyuruh mereka menunggu di rumahnya, sedangkan Diego sendiri pergi entah kemana. Berhubung 1 jam lebih, Diego belum juga kembali pulang. Mark dan Zayid memutuskan pergi keluar mencari makan. Diego yang sudah balik ke rumah lantas menelpon kedua temannya, menanyakan kemana mereka pergi dengan nada penuh amarah. Berikutnya, Diego menyuruh mereka untuk segera menuju ke lokasi biasa dengan membawa plastik hitam besar dan sebuah kapak. Begitu tiba di lokasi, Zayid turun dari mobil mendekati keberadaan Diego yang berdiri di dekat bagasi mobilnya yang sudah dalam kondisi terbuka. Zayid lalu bertanya, "Ada apa, Diego?" Bukannya menjawab, Diego malah bertanya balik, "Kamu benar-benar temanku kan?" Pertanyaan tersebut diulang terus-menerus. "Kalau kamu memang benar temanku, kamu harus mau membantuku," ucap Diego sambil menggeser badannya, memperlihatkan tubuh Jessica yang terbaring di dalam bagasi mobil terbungkus selimut berwarna hijau toska. Zayid sontak terkejut mencoba memahami situasi yang terjadi. Dia mulai mengerti begitu melihat ekspresi wajah Diego yang panik, sementara Mark yang semula menunggu di dalam mobilnya keluar menyusul mereka berdua. Bingung melihat ekspresi kedua temannya, Mark yang mulai memahami situasi saat itu melontarkan pertanyaan kepada Diego. "Diego, siapa wanita itu?" "Dia bukan siapa-siapa kok. Pokoknya kalian harus membantuku ya menyingkirkan jasad ini. Jika kalian menolak, aku akan pastikan kalian dalam masalah besar," ucap Diego dengan nada mengancam. Setelah melalui perdebatan panjang, Zayid dan Mark tetap kekeh tidak mau membantu Diego. Alhasil, Diego membuang jasad Jessica ke dalam hutan seorang diri, sedangkan Zayid dan Mark memantau pergerakan temannya dari dalam mobil. Kelar menuntaskan aktivitasnya, Diego kembali dengan ekspresi wajah yang sudah tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia mengajak kedua temannya balik ke rumah, meminta mereka menunggu dia mandi sebentar. Selanjutnya mereka bertiga pergi lagi ke tempat kasino untuk bermain judi serta minum minuman alkohol. Ternyata di tempat judi, Diego juga menggunakan uang Jessica yang telah dia ambil dari dompet berwarna pink di dalam mobilnya. Puas bermain judi, mereka bertiga kembali lagi ke rumah Diego untuk beristirahat sembari menonton pertandingan sepak bola di TV. Di momen ini, Diego menghubungi Hana. Perlu diketahui, hubungan antara Diego dan Hana adalah semacam friend with benefit atau yang biasa kita sebut teman tapi mesra. Hana tahu betul Diego memiliki banyak perempuan. Satu di antaranya yang dianggap pacar Diego ya cuma Camila. Nah, di dalam percakapan telepon mereka, Diego mengaku baru saja putus dengan Camila dan Hana disuruh datang ke rumah untuk menghiburnya. Meski Hana tahu dianggap sebagai selingan, dia selalu meladeni setiap permintaan Diego. Seperti malam itu, sekitar pukul 9, Hana sudah tiba di rumah Diego. Mereka menikmati malam bersama, hingga kemudian pukul 1 dini hari, mereka berdua pergi keluar berkeliling kota sambil membuang satu persatu barang milik Jessica. Hana bahkan juga diminta Diego untuk menyimpan kapak dan sweater coklat milik Jessica. Hana mengaku terpaksa menuruti permintaan Diego karena diancam. By the way, kapak yang disimpan Hana tadinya akan digunakan Diego dalam memotong-motong tubuh Jessica jika ada kesempatan. Namun berhubung berita hilangnya Jessica sudah menyebar di sosial media, Diego mengurungkan niatnya tersebut. Terkait berita Jessica yang telah menyebar di Facebook, Diego bahkan ikut serta merepost. Hana sendiri yang menjadi saksi ketika Diego merepost berita itu di akun Facebook pribadinya. Waktu itu, usai membuang satu persatu barang bukti, keesokan harinya sekitar pukul 11 siang, Diego menyuruh Hana menaruh mobilnya di tempat cucian. Saat mobil sudah ready dan siap diambil, Diego sempat mengecek dengan teliti bagian bagasi mobil
untuk memastikan tidak ada satu noda darah pun yang tertinggal di sana. Selesai memeriksa, Diego meninggalkan mobilnya begitu saja, lalu kabur ke negara bagian Jalisco, Meksiko. Itulah pengakuan pertama Diego terkait kronologi kejadian meninggalnya Jessica. Meskipun dalam persidangan berikutnya, Diego mengubah pengakuan tersebut, mengatakan bahwa dia bukanlah pelaku asli, malah menuduh kalau Mark yang membunuh Jessica. Pada akhirnya di tanggal 26 Januari tahun 2023, Diego dijatuhi hukuman penjara selama 50 tahun dengan denda yang harus dibayar sebesar $70.000 atau sekitar 1 miliar rupiah. Akan tetapi hukuman itu kemudian berubah setelah pihak Diego mengajukan banding yang semula dihukum 50 tahun penjara menjadi 42 tahun 6 bulan penjara pada tanggal 6 November tahun 2024. Well, dari kasus Jessica ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya, kita harus sadar betul bahwa hubungan toksik tidak pantas untuk dipertahankan, apalagi diperjuangkan. So, jika ada dari kalian yang sedang terjebak dalam situasi seperti Jessica, maka pertimbangkanlah kembali hubungan kalian supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kalau begitu, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.